Tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Ilham Sikumbang, M.Pd bertempat di Mushola Al-Barokah. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Di saat manusia berlomba-lomba bermaksiat kepada Allah, di saat manusia jauh dari Allah, di saat manusia zaman sekarang saling melakukan apapun agar mendapatkan yang mereka inginkan, bahkan sesuatu yang diharapkan dan dilarang oleh Allah. Zaman sekarang berapa banyak manusia yang kadang-kadang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi kita selalu sabar dalam taat. Ada ungkapan orang mengatakan, tengoklah siapa. Kenapa? Tidak salah, kaya juga dia, Pak. Tidak ada satupun yang salah di rumahnya, selesai urusannya. Anak pertamanya jadi ini, anak keduanya lulus di sini, anak ketiganya kerja di sini. Tak ada yang salah satupun. Melihat hal itu, apakah kita tergiur untuk meninggalkan ibadah karena melihat orang-orang yang nampaknya sukses saja walaupun dia tak taat kepada Allah? Maka ini namanya sabar. Kita sabar dalam menghadapi setiap problem dan kehidupan yang ada, selalu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. As-sabru 'ala ta'ah. Apa kuncinya sehingga seseorang bisa sabar dalam ketaatan? Kuncinya adalah ikhlas. Jadi kalau sabar untuk ketaatan harus didukung dengan ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas, banyak orang-orang yang lari dari ketaatan. Jadi selalu berbuat, dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Kalau belajar ikhlas yang paling bagus, Bapak dan Ibu, kalau pepatah mengatakan alam tak kambang jadi guru, bahwa alam semesta ini jadi pelajaran bagi kita. Tengoklah bagaimana ikhlasnya kelapa tua. Kalau kita ingin berguru tentang ilmu sabar dalam ketaatan dengan kuncinya ikhlas, kelapa tua. Bagaimana kalau kelapa muda? Kalau kelapa muda ketika dia diturunkan dari pohon itu diikat dengan tali, diturunkan baik-baik, diulur talinya pelan-pelan sehingga dia sampai ke tanah, jangan sampai dia terbentur. Kalau dia terbentur lepas dari tampuknya, itu sudah agak susah membawa cepat busuknya. Sehingga dari daerah-daerah dibawa ke kota Pekanbaru itu mayoritas masih berada di tandannya. Baik-baik sekali. Tapi coba kelapa tua. Kelapa tua ketika dia berada di atas pohon kelapa, diturunkan ke bawah, kadang-kadang orang yang manjat pohon kelapa, kadang-kadang pakai bantuan binatang, monyet. Kalau di kampung saya namanya baruk, pakai baruk. Ketika kelapa tua ini dijatuhkan dari pohonnya sampai di tanah yang keras, terkelupas kulitnya, sampai di tanah yang lembek, masuk dia ke dalam lumpur. Sudahkah selesai penderitaan sampai di situ? Enggak. Dikumpulkan oleh yang tukang beruk ini, pakaian punya monyet ini, kemudian dikupas kulitnya. Selesai? Belum. Kemudian dibelah tempurungnya. Selesai dibelah tempurungnya, sudahkah selesai penderitaannya? Tidak. Sang kelapa pun tak pernah protes. Kemudian dibuang atau diparut.
diparut isinya pakai mesin. Sebelum habis isinya dari tempurung, belum selesai orang yang marut. Sudah selesai belum, masih sabar kelapa ini. Dikasih air hangat, dikasih air panas, atau dimasukkan ke mesin kalau zaman sekarang tempat orang jual santan. Kemudian jadi santan, dibeli oleh orang yang tidak punya ke tempat jual santan, atau orang yang di rumah itu diremasnya. Kemudian selesai, tidak dapat santan, dimasukkan ke dalam kuali, dimasak, dicampur dengan ikan, dicampur dengan daging, dicampur dengan telur dan segala macamnya. Ketika masak gulai tadi, gulai apa nanti sapu itu? Kalau ikan campurannya gulai apa namanya Pak? Gulai ikan. Itu sapu gulai santan? Enggak. Ketika yang dimasak daging, itu sapu gulai santan? Enggak. Gulai apa? Gulai daging. Ketika dimasukkan telur, gulai apa dibuat Bu? Gulai telur. Padahal santan yang membuatnya enak. Tapi apakah santan itu protes? Dia tidak. Ini as-sabru 'ala ta'ah. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang ketika dia melakukan sesuatu ketaatan kepada Allah. Dia iringi itu dengan ikhlas, bahwa betul-betul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Ini sabar yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru 'anil maksiyah, sabar untuk selalu menjauhi maksiat. Sekarang maksiat itu kadang-kadang tidak perlu dicari keluar rumah. Di dalam rumah pun sudah banyak orang yang berbuat maksiat. Lewat apa? Nah ini, lewat smartphone. Nah, tapi ini bukan smartphone, ini phone-nya aja. Nah, smartnya saya tinggalkan di rumah. Smartphone, tengok, hanya dengan satu klik berbagai macam maksiat dapat dilakukan. Kadang-kadang di kamar sendiri. Dulu orang kalau mau main judi itu mesti keluar dari rumah. Sekarang orang berjudi dalam rumah sendiri, karena di kamar sendiri. Yang terbaru saya sangat sedih nengoknya, Pak. Ada berita viral, video di WA viral, sedang tarawih, lanjut super weekend tetap jalan. Karena ada yang viral di WA itu, ya, di share kawan-kawan di media, di WA, di medsos. Sedang sholat tarawih, imam lagi baca Fatihah, super weekend tetap dia jalankan di depan. Dia sholatnya dari imam. Ini na'udzubillah min dzalik. Parahnya sekarang. Ya. Semuanya ada. Tidak ada kita inginkan, karena muncul sendiri. Kita tak ingin melihat hal-hal yang tak baik, tapi dia muncul sendiri di handphone itu. Digodanya, install ini, apa segala macam, klik ini, segala macam. Berapa banyak zaman sekarang, tak perlu kita melihat hal-hal yang jelek keluar rumah. Di rumah sendiri kadang-kadang berdosa mata, berdosa hati, berdosa semuanya. Maka ini as-sabru 'anil maksiyah. Kita harus tetap sabar. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kita berpulang ke rahmatullah, sampai roh berpisah dengan jasad. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'anil musibah. Ini sabar dalam menghadapi musibah. Apa kuncinya agar kita bisa sabar dalam menghadapi musibah? Adalah ar-ridha. Sabar dalam menghadapi musibah kuncinya adalah redha dengan segala ketentuan yang berlaku ini. Kita sadar bahwa segala sesuatu terjadi karena izin dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu pun daun yang terlepas dari batangnya, dari pohonnya,
tidak satu pun air yang menetes dari langit, tidak satu pun yang terjadi di permukaan bumi kecuali atas seizinnya Allah Subhanahu. Maka ketika orang-orang yang sabar, yang redha, dia sabar terhadap musibah dengan kuncinya redha. Apa redha? Dia sadar apapun yang terjadi dalam kehidupan ini semuanya berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Hai manusia, kami, kata Allah, akan menguji kalian bisyai'in minal ju'i wal khauf, ada rasa lapar dan takut. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan baik kekurangan harta, kekurangan diri, kekurangan nyawa, wath thamarat dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, orang yang akan beruntung adalah orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpa oleh musibah. Musibah itu apa? Dia tergantung kita melihatnya dari mana. Kalau secara umum, kata Rasul dalam sebuah hadis, musibah segala sesuatu yang tidak disenangi oleh orang beriman, itu musibah. Suatu ketika kami sedang duduk dengan Siti Aisyah, kemudian pelita, kalau dulu kan lampu minyak, Pak. Di zaman Rasulullah belum ada lampu listrik, lampu minyak yang sedang berada di rumah Rasulullah padam. Ketika lampu minyak itu padam, Rasul berucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Aisyah, ya Rasul, itu kan cuma lampu, cuma pelita, lampu minyak. Kata Rasulullah, segala sesuatu yang menyakiti atau tidak disenangi oleh orang beriman, itu musibah. Jadi kalau mati lampu rumahmu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak PLN nanti PLN. Mati lampu deh, mati lampu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya begitu. Apapun yang tidak kita senangi oleh orang beriman, itu secara umum musibah itu adalah segala sesuatu yang disenangi oleh orang beriman, itu musibah. Tetapi kalau ulama hikmah, ini ulama hikmah, kalau ulama hikmah memaknai musibah dengan hikmat adalah jika ketika engkau ditimpa oleh sesuatu yang mana dengannya engkau menjadi dekat dengan Allah, itu nikmat. Contoh, ibu kena sakit. Semenjak kena sakit, semakin rajin sholat, berarti itu nikmat. Ini kalau orang nikmat menilainya begitu. Waktu muda, badan sehat, tulang kuat, tak pernah atau tak kenal Allah, tak mau sujud kepada Allah. Tapi ketika Allah bertegur kita berupa mulainya sakit uzur dan sudah mulai agak tua, kalau bahasa sayanya dapat penyakit sefekur. Apa sefekur? 7 ur. Apa itu 7 ur? Pertama, uban bertabur. Yang kedua, mata sudah mulai kabur. Yang ketiga, kulit sudah mulai kendur. Yang keempat, gigi sudah banyak yang gugur. Yang kelima, duduk langsung koma maujud. Yang keenam, dah sering makan bubur. Yang ketujuh, sudah dekat dengan pintu bubur. Dulu ketika kita sehat, maaf cakap, ada orang dulu kaya, harta berlimpah, kemudian pangkatnya tinggi, tak kenal dengan Allah, kemudian tak mau sujud kepada Allah. Harta yang banyak, pangkat yang tinggi, menurut ulama hikmah itu bukan nikmat, tapi musibah. Tapi ketika dia bangkrut, ketika dia mulai sakit-sakitan, ketika sudah dipecat dan tidak lagi berpahala,
dia itu nikmat. Jadi kalau orang hikmah tidak melihat dari materi, tapi kalau sesuatu itu membuat dia jauh dari Allah, itu musibah. Kalau itu membuat dia dekat kepada Allah, itu nikmat. Contoh Sa'labah, ketika miskin rajin jamaah, dekat dengan Rasul. Ketika kaya jauh dari jamaah, jauh dari Rasul, maka kayanya musibah. Jadi jangan dilihat oh musibah itu sakit, belum tentu, bisa jadi sakit itu nikmat. Oh orang banyak menganggap kasihan dia, sekarang dia sudah kena musibah. Apa musibahnya? Dia bangkrut semenjak corona ini. Dulu tokonya yang sekian-sekian itu sekarang sudah habis. Belum tentu, bisa jadi itu nikmat. Jadi nikmat dan musibah, kalau dalam ulama hikmah mengatakan, ketika sesuatu itu yang terjadi membuat kita dekat dengan Allah, itulah sebenar-benarnya nikmat. Musibah orang-orang yang beriman, alladzina idza asabatuhum musibah, ketika tertimpa oleh musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya Umar bin Khattab, Bapak dan Ibu, ketika dia dipilih jadi khalifah, apa yang dia ucapkan? Bukan alhamdulillah. Umar bin Abdul Aziz ketika dia dipilih jadi khalifah, dilantik jadi khalifah, apa yang diucapkan? Bukan alhamdulillah. Padahal sekarang orang berlomba-lomba mendapatkan pangkat dan jabatan. Bahkan beritanya saya dengar ini presiden mau 3 periode juga. Katanya, rencananya. Begitu orang ingin mendapatkan kepemimpinan dan kekuasaan. Tapi kalau dulu, orang zaman dulu tidak. Ketika mendapatkan pemerintahan, kekuasaan, kepemimpinan, mereka menganggap itu tidak sebagai nikmat, tapi mereka berucap. Umar bin Khattab dilantik jadi khalifah, Ammar bin Abdul Aziz dilantik jadi khalifah, Utsman bin Affan ditunjuk jadi khalifah, Ali bin Abi Thalib ketika diangkat jadi khalifah, apa yang mereka ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa ketika mereka mendapatkan cobaan atau pangkat dan kepemimpinan, di situ mereka merasakan mendapat musibah dari Allah, yaitu sesuatu yang pertanggungjawabannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, teman saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hidup manusia, sabar kuncinya. Wasta'inu bis sabri was salat. Kunci dari pertolongan hidup adalah sabar dan salat. Dan sabar tentang apa? Sabar untuk selalu taat kepada Allah, sabar untuk selalu menjauhi maksiat. Walaupun hari ini, maaf cakap, saya pernah dengar ada beberapa kawan ngomong, alah, tak usah terlalu jujur-jujur di zaman sekarang ini. Kenapa? Orang udah telanjang semua, kok masih juga pakai baju. Artinya tidak ada orang yang jujur itu akan jujur dalam hidup ini. Harus lu pekok-pekok sedikit. Kemudian yang terakhir, as-sabru 'anil musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah bisa jadi itu berupa mobil, berupa uang, berupa pangkat, berupa jabatan, dan bisa jadi musibah itu berupa penyakit dan segala macamnya. Bapak dan Ibu, teman saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tausiah singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang sabar, sehingga innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar dalam kehidupan ini. Banyak maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, subhanallah wa rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ghafarallahu li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.